Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayunda Fauzia dari SMA Negeri 71 Jakarta dari kelas 10H absen 8. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu teks anekdot. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah pengertian dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot adalah cerita yang singkat dan lucu yang mengesankan. Biasanya cerita ini berupa kejadian nyata dan melibatkan orang penting. Namun tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik sosial atau moral melalui sindiran yang cerdas dan juga halus. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari teks anekdot. Tujuan teks anekdot adalah yang pertama yaitu menyampaikan pesan moral. Dalam teks anekdot, kita bisa diajarkan nilai-nilai baik melalui cerita-cerita lucu yang terdapat dalam teks anekdot. Yang kedua adalah menyampaikan kritik sosial atau politik. Nah, kita juga bisa mengkritik isu-isu penting dalam masyarakat seperti politik, lingkungan atau layanan publik lainnya lewat cerita anekdot ini. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah menghibur, memberi hiburan. Biasanya teks anekdot ini dapat memberi hiburan bagi pembaca melalui humor cerdas yang terselip dalam suatu kritik. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama adalah memiliki humor dan kelucuan, yang berarti berisi kisah lucu yang dapat menghibur pembaca. Yang kedua adalah sindiran halus, yaitu menyindir orang atau lembaga dengan cara yang halus. Yang ketiga adalah kritik atau pesan moral, yaitu bertujuan untuk menyampaikan sebuah kritik atau pesan yang tersirat. Yang keempat adalah tokoh relevan, yaitu menampilkan tokoh-tokoh sehari-hari atau juga bisa dibilang sebagai figur publik. Yang terakhir atau yang kelima adalah latar realitis atau bisa juga disebut sebagai alur realitis dan bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya terdapat struktur. Nah, struktur ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Yuk kita jelasin satu-satu. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini merupakan gambaran umum dari isi cerita yang memancing rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua adalah orientasi, yaitu menjelaskan situasi atau latar belakang dari latar belakang awal cerita teks anekdot ini. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini merupakan masalah inti dari suatu cerita, yaitu berisi tentang masalah unik atau lucu yang menimbulkan kekonyolan. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi ini adalah cara tokoh untuk menanggapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah koda, yaitu penutup atau kesimpulan yang dapat menjelaskan isi dari cerita teks anekdot tersebut. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebebasan dari teks anekdot. Teks anekdot ini menggunakan majas. Yang pertama menggunakan majas sindiran, yaitu menggunakan sindiran halus untuk menyajikan kritik sosial. Yang kedua menggunakan majas kiasan, yaitu penggunaan kata-kata yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama menggunakan konjungsi temporal, yaitu menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian atau lalu. Yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, yaitu menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa dan juga penyebabnya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau, yaitu suatu peristiwa yang sudah terjadi, dan biasanya menggunakan kata keterangan dulu, kemarin, atau pada suatu hari. Yang selanjutnya adalah kata imperatif, yaitu digunakan untuk mengungkapkan larangan atau ajakan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang terakhir adalah kata kerja aksi atau material, digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian nyata yang terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, teman-teman tuh mau tahu nggak sih kesimpulan dari teks anekdot itu apa? Nih, teks anekdot adalah cerita singkat atau lucu, tetapi di dalamnya terdapat sindiran halus atau kritikan dan juga pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, walaupun menghibur, teks anekdot juga bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran atau menyadarkan para pembaca. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang teks anekdot. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa itu
teks anekdot mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, serta kaidah kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Aku Indah Fauzia dari kelas 10H absen 8, izin pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.